Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian kita Tuhfatul Akhyar, himpunan zikir dan doa yang disusun oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, dan ini adalah pertemuan yang kelima dari pembahasan fasal keutamaan zikir, tasbih, tahlil, tahmid dan doa. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Rawahu an-Nasa'i wal Hakim. An Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa Rasul SAW bersabda berupa sebuah doa, dan ini adalah ajaran beliau kepada umat beliau. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Allahumma ya Allah, anfa'ni, ya Allah, berikan manfaat kepadaku bima 'allamtani, dengan ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Ya, ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, itu bermanfaat bagi kita. Ya, karena terkadang ilmu itu akan bermanfaat bagi pemiliknya, tapi terkadang juga menjadi hujatan bagi pemiliknya, sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang lain, wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Demikian pula di Al-Qur'an disebutkan orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi ilmunya tidak bermanfaat, ya, menjadi musibah buat dia. Ya, watul alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb, dan seterusnya dari ayat-ayat itu, ya. Ya, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah agar membacakan kepada umatnya tentang orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi kemudian dia tanggalkan ilmu itu. Maka dia selalu diuntit oleh setan dan menjadi orang yang tersesat. Padahal seandainya kami takdirkan, maka kalau kami kehendaki, maka kami akan mengangkatnya dengan sebab ilmu yang kami berikan kepadanya tersebut, tetapi dia menganggap bahwa dirinya akan kekal di dunia. Ya, dia menganggap dirinya akan kekal di dunia. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dipermisalkan, ya, diperumpamakan orang seperti ini dengan anjing. Sallallahu alaihi. Jadi di sini ada ilmu yang bermanfaat dan juga ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Nabi SAW dalam doa yang lain, ya, mengajarkan umatnya agar mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ta'awudzu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ya, pahalanya terus mengalir kepada pemiliknya meskipun pemiliknya telah dikubur, telah wafat. Ya, sebagaimana
dalam hadis yang masyhur, idza matal insan inqata amalu illa min thalath. Ya, jika seorang mati maka amalnya terputus kecuali 3. Ya, kecuali dari 3. Yang salah satunya apa? Wa ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Maka di sini Nabi SAW mengajari agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, manfaat dari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Ya. Dan ini juga mengingatkan agar orang yang diberi ilmu tidak memiliki kesombongan, karena hakikatnya dia adalah jahil. Ya. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Semua kalian itu sesat, jahil, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ilmu kepadanya. Ya, dengan berdoa ini maka dia mengakui bahwa ilmunya itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun, inna mautitu ala ilmin indi. Ya, sombong dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kalau tadi meminta, ya, manfaat dari ilmu yang telah diajarkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meminta ilmu yang bermanfaat. Ya, ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat untukku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar meminta tambahan ilmu. Dan yang dimaksud tambahan ilmu yang diminta itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ya. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan berikan rizki kepadaku berupa ilmu yang bermanfaat bagiku, bermanfaat untuk duniaku dan untuk akhiratku. Oleh karenanya, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah karunia yang besar dan memiliki keutamaan yang besar, ya, Nabi SAW membimbing, memotivasi agar orang yang belajar ilmu agama itu, ya, agar belajar yang banyak. Ya, sebagaimana dalam hadis yang panjang, ya, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya la yuwarithuna dinaran wala dirhaman, innama warathu al ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian dari warisan nabi itu, hendaknya dia mengambil dengan jumlah yang banyak. Ya, khabar bimakna al-amr wal insya. Rawahun Nasai wal Hakim, hadis ini riwayat al-Imam Nasai dan al-Imam Hakim rahimahumullah. Ya, manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman nafi'an. Ya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya, wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman nafi'an. Warzuqni ilman yanfa'uni. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah SAW. Ya, sebelumnya pembahasan lebih mendetil tentang ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermadarat, ya, dibahas oleh para ulama, diantaranya Ibnu Abdul Bar di kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi, kemudian sebagian beberapanya dibahas di sana, kemudian juga Ibnu Rajab Al-Hambali dalam apa? Fadlu ilmi salaf alal khalaf. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, menunjukkan bahwa yang akan beliau sampaikan itu perkara yang urgent, perkara yang penting, perkara yang bernilai. Ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, sesungguhnya aku
memohon ampunan kepada Allah, membaca istighfar, ya, dengan beragam bacaan istighfar. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan, kesalahan, dosa dan kekeliruannya, ya, dan menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaum, dalam satu harinya, atau artinya dalam setiap hari, aktsaru min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Ya. Ini Nabi SAW yang telah Allah Subhanahu wa taala, ya, firmankan, ya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau dari dosa-dosa di masa yang lalu dan ataupun yang akan datang. Ya. Tapi, ya, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa beliau telah diangkat oleh Allah sebagai Khalil, hamba yang paling dicinta. Ya. Dalam hadis, fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sungguh Allah telah mengangkatku sebagai khalilnya, hamba yang paling dia cintai, sebagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil Ibrahim alaihissalam sebagai al-khalil, sebagai hamba yang paling dicintainya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata, ya, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, agar ditutup kesalahan-kesalahannya dan agar dihindarkan dari perbuatan dosa di masa yang akan datang, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya lebih dari 70 kali. Ya, lebih dari 70 kali. Ya. Kalau misalkan, ya, seseorang itu setiap habis sholat dia beristighfar sebanyak 15 kali, itu sudah 75 kali dalam sehari semalam. Sholat 5 kali setiap habis sholat 5 waktu, atau setiap menunggu iqamat dia baca istighfar 15 kali, sudah 75 kali dia beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari, ketika Nabi SAW ditegur oleh Aisyah radhiyallahu taala anha karena kasihan, ya, kepada Nabi. Aisyah kasihan kepada Nabi SAW, padahal sudah diampuni dosa-dosanya, tetapi Nabi SAW masih giat beribadah. Maka Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah dengan rajin dan giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama ibadah-ibadah, ya, wajib dan sunnah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal kunna na'uddu, ya, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marrah, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menuturkan, ya, beliau menceritakan, ya, kami, yakni para sahabat, kami menghitung, ya, apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sekali majelis, ya, 100 kali. Kami menghitung, ya, untuk Rasul Shallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Rasul SAW dalam satu kali majelis, membaca bacaan ini 100 kali. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya, memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas dosa-dosa di masa yang lampau, dan memohon agar dijaga. Rabbi ighfirli wa tub alayya, dan berikan taufik kepadaku untuk selalu bertobat, dan terimalah tobatku ya Allah. Berikan taufik kepadaku untuk selalu bertobat, dan terimalah tobatku ya Allah.
innaka antat tawwabur ghafur. Sungguh engkau adalah at-tawwab, engkau adalah maha penerima taubat, maha pemberi taufik agar hambanya bertaubat. Al-Ghafur, lagi maha pemberi ampunan. Ini juga ya doa dengan bertawassul menggunakan Asmaul Husna, At-Tawwab, Al-Ghafur. Ya, sesuai dengan apa yang diminta. Sesuai dengan apa yang diminta. Yang diminta adalah maghfirah dan taubat. Ya, maka yang disebut adalah nama Allah At-Tawwab Al-Ghafur. Ya, maha penerima taubat, maha pemberi taufik kepada hambanya agar bertaubat, dan maha pengampun, maha yang mencurahkan maghfirah, ampunan. Ini kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana giatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuatnya gigihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beristighfar, dalam berdoa, padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya. Ya. Sebagai teladan bagi umatnya agar mencontoh beliau, memperbanyak ya zikir, memperbanyak doa. Ya, di antaranya lah permohonan ampunan atas dosa-dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayyidul istighfar an yaqul Sayyidul istighfari an yaqul al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sayyidul istighfar. Ya. Istighfar yang terbaik, istighfar yang paling lengkap. Ya. Istighfar yang paling lengkap, istighfar yang terbaik. Istighfar yang mewakili semua bacaan istighfar disebut sayyidul istighfar. Istighfar yang terbaik, istighfar yang paling lengkap, istighfar yang mewakili semua bacaan istighfar. An yaqul al-abdu, seorang hamba itu membaca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Engkau adalah yang menciptakan aku, memberikan rizki kepadaku, mengatur segala urusanku, yang berkuasa atasku. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Ya, karena tauhid rububiyah itu merupakan petunjuk, dalil tauhid ibadah. Kenapa la ilaha illa anta? Kenapa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah? Karena engkau adalah Rabb. Karena engkau adalah Rabbku. Tidak ada selain engkau yang menciptakan aku, mengatur segala urusanku, memberiku rizki, dan berkuasa atasku. Oleh karenanya engkaulah satu-satunya yang berhak diibadahi. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Iktiraf, pengakuan bahwa dirinya makhluk. Yang namanya makhluk itu memiliki banyak kekurangan. Cukup dia disebut makhluk yang membutuhkan khalik, sebagai pengingat bahwa dirinya itu membutuhkan yang lain. Khalaqtani wa ana abduka, engkau menciptakan aku
dan aku adalah abduka, aku adalah hambamu. Penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam penghambaan. Yang pertama adalah penghambaan yang itu merupakan penghambaan seluruh makhluk. Tidak membedakan antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Tidak membedakan antara seorang yang muslim dengan seorang musyrik. Seluruh makhluk adalah hamba Allah yang tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penghambaan yang tidak memiliki keistimewaan atas yang lainnya. Penghambaan yang kedua adalah penghambaan yang khusus, yaitu penghambaan seorang hamba yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini benar-benar ya hamba. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Kafirun. Orang-orang kafir meskipun sesekali tempo, sekali waktu dia beribadah kepada Allah, tetapi karena dia juga beribadah kepada selain Allah, maka tidak disebut abid. Tidak disebut hamba Allah yang hakiki. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian bukan abid, bukan hamba yang aku ibadahi. Meskipun mereka sekali waktu beribadah kepada Allah. Kenapa? Ya, karena mereka juga beribadah kepada selain Allah, menghambakan dirinya kepada selain Allah SWT. Ya, sehingga penghambaan yang khusus ya ini hanya dimiliki oleh orang-orang muslim, dimiliki oleh orang-orang mukmin. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku berada di atas sumpahmu. Aku berada di atas perintah-perintahmu. Wa wa'dika, aku berada di atas janjimu. Aku terikat bahwa diriku harus taat kepadamu. Mastata'tu, semampu aku. Aku ini terikat pada janji. Aku ini terikat pada sumpah, pada perintah untuk selalu taat kepadamu ya Allah semampu aku. Dan yang dimaksud dengan istita'ah di sini, kemampuan di sini ya adalah kemampuan fisik. Kemampuan fisik. Ya. Fisik yang normal dan kemampuan apa? Akal. Akal yang waras dan fisik yang normal. Ya. Sedangkan kemampuan yang bermakna taufik, maka itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya. Sedangkan kemampuan akal yang waras dan fisik, maka itulah yang menjadi syarat beban perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk sholat dengan berdiri. Apabila orang akalnya waras dan fisiknya mampu untuk berdiri dalam sholat, maka dia diperintahkan. Maka dia disebut mampu. Maka dia disebut mampu. Maka dia wajib menjalankan perintah itu. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Adapun orang yang tidak waras akalnya, maka dia tidak mampu. Tidak terbebani beban syariat. Tidak terbebani beban perintah ataupun larangan. Demikian pula yang tidak mampu sholat dengan berdiri, tidak terbebani perintah untuk sholat dengan berdiri. Sholat dengan duduk. Adapun kalau hati, qalb, kemampuan hati, yang itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan syarat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan syarat pembebanan syariat, bukan syarat pembebanan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala taufik itu.
Kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati seseorang menginginkan kebaikan, pasti Allah akan berikan taufik. Sebagaimana Allah firmankan, "Wala alimallahu fihim khairan asma'ahum." Sebagaimana Allah Subhanahu mengatakan, ya, "Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ya. Sehingga tidak benar apabila seseorang akalnya waras, fisiknya normal, ya, ketika diperintahkan untuk sholat dia mengatakan, ya, saya tidak mampu untuk sholat. Kan disuruh taat kepada Allah itu semampunya, saya nggak mampu sholat. Maka itu tidak benar. Tapi itu orang tidak mendapatkan taufik. Faman, ya, bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu orang tidak mendapatkan taufik. Dia mampu, maka dia terbebani beban salat, terbebani beban syariat, ya, dan dia mampu untuk melakukannya, tapi dia tidak mendapatkan taufik. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku memohon perlindungan kepadamu dari, ya Allah, dari apa? Aku mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari syarri ma sana'tu, dari keburukan apa yang aku perbuat. Ya, dari perbuatan burukku dan akibat dari perbuatan buruk. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari aku berbuat buruk dan mendapatkan akibat dari perbuatan burukku. Manusia memang diciptakan di dunia ini berbuat baik dan buruk. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Maka kita diajarkan oleh Nabi SAW agar meminta perlindungan kepada Allah SWT dari, ya, perbuatan buruk kita dan akibatnya. Abu wa ta'rifulaka, aku mengakui binikmatika, aku mengakui bahwa nikmat-nikmat yang aku rasakan ini adalah milikmu dan darimu, ya Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat-nikmat yang aku rasakan ini, ya, adalah milikmu, ya Allah, darimu, ya Allah. Aku mengakuinya, Abu, aku mengakuinya. Dan ini bentuk syukur, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, itiraf bi ni'amillah, tahaddus bi nikmatillah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nikmat Allah, maka akuilah. Jangan seperti orang-orang kafir. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui itu nikmat dari Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Abu ulaka bi nikmatika alayya, ya Allah, aku mengakui bahwa nikmat-nikmat atasku, nikmat-nikmat yang ada padaku itu adalah darimu, ya Allah. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui, ya, tapi aku mengakui bahwa aku kembali kepadamu dengan dosa. Nikmat-nikmatmu mengalir kepadaku setiap waktu, tetapi dosa-dosaku terangkat, terlaporkan kepadamu, ya Allah. Itiraf bidzunub, ini yang disebut dengan taubat, mengakui dosa, taubat. Aku mengakui atas dosa-dosaku, ya, mufrad mudhaf fil umum, bidzambi, semua dosa-dosaku. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nikmat-nikmatnya terus mengalir kepada manusia, sedangkan dosa-dosa manusia terus terlaporkan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan nikmat. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu, semua dosa, illa anta, kecuali Engkau. Ya, ahli tauhid seperti itu. Memohon ampunan hanya kepada Allah, mengetahui bahwa yang mengampuni dosa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba berbuat dosa kemudian ia beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis qudsi mengatakan apa? Arafa abdi annahu lahu rabb, anna lahu rabb yaghfiru dzambah.
ya, hamba ini sadar, tahu kalau dia punya Allah yang mengampuni dosanya. Oleh karena seorang hamba tidak boleh berputus asa. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Rawahul Bukhari fi sahih hadis Sayyidul Istighfar, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, ya. Dan hendaknya ini dibaca pagi dan petang hari, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selesai sampai di sini tentang fasal, ya, fadlu adzikri wa tasbihi wa tahmidi wa tahlili, ya, wa du'a. Fasal hadis-hadis keutamaan, ya, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan berdoa. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan fasal yang lain, faslun fi adhkaris shabahi wal masai. Ya, fasal tentang zikir-zikir pagi dan petang di pertemuan yang lain. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.